coba FIFA 23 di Nintendo Switch ini bukannya senang kok malah agak kecewa ya. Terus akhirnya malah jadi timbul pertanyaan, sebenarnya EA ini niat gak sih rilis FIFA 23 di Nintendo Switch? Guys, jadi selama ini gue penasaran banget nih buat coba FIFA 23 di Nintendo Switch. Tapi setelah kemarin gue coba FIFA 23 di Nintendo Switch ini bukannya senang kok malah agak kecewa ya. Terus akhirnya malah jadi timbul pertanyaan, sebenarnya EA ini niat gak sih rilis FIFA 23 di Nintendo Switch? Oke, yang pertama dulu nih soal harganya. Kalau kalian lihat di eShop, harga FIFA 23 ini dibanderol dengan harga yang menurut gue cukup lumayan di $39,99 atau sekitar 600 ribuan dengan size sekitar 13 GB. Sedangkan versi fisiknya kalau kita lihat di marketplace sekitar 530 ribuan. Emang sih kalau dari segi harga FIFA 23 Nintendo Switch ini masih jauh lebih murah kalau dibandingkan dengan PS5 atau Xbox yang dibanderol dengan harga sekitar 800 ribuan. Nah, terus apakah FIFA 23 Nintendo Switch ini sama seperti di PS atau Xbox? Kalau kita lihat di menu home FIFA 23 ini sangat jauh berbeda kalau kita bandingin dengan FIFA 23 di PS atau Xbox. Menu home FIFA 23 versi Nintendo Switch ini masih sama aja kayak yang sebelum-sebelumnya, cuma ganti warna aja jadi biru navy. Dan di sini juga gak dapat update World Cup 2022. Padahal menurut gue fitur World Cup itu sangat asik banget loh buat dimainin. Apalagi eSport punya lisensi resmi FIFA, jadi desain UI tema World Cup sampai pialanya juga asli. Jadi lebih berasa real aja gitu vibes World Cup-nya ketika kita mainin. Kalau gitu kita langsung aja ke gameplaynya. Kira-kira ada perubahan gak nih gameplaynya dari FIFA sebelum-sebelumnya? Langsung aja kita menuju kick off. Rupanya cutscene di FIFA 23 ini juga beda ya guys sama versi PS dan Xbox. FIFA 23 versi PS dan Xbox jauh lebih bagus, kayak ada scene beberapa staff yang lagi menyiapkan stadion, lalu ada supporter di luar stadion, bahkan ada sedikit highlight dari pertandingannya. Apalagi kalau main career mode, cutscene transfer pemainnya itu keren banget. Dari mulai negosiasi pemain ketika kita mau membelinya sampai ada cutscene perkenalan si pemainnya. Cutscene ini yang sebenarnya juga jadi nilai jual FIFA 23 karena cutscene ini baru ada di FIFA 23. Jadi buat kita yang suka main career mode jadi lebih seru gitu maininnya dan kerasa juga lebih nyata. Kalau di Switch ini ya biasa aja. Padahal sayang banget sih, justru menurut gue cutscene terbaru dari FIFA 23 ini yang juga ditunggu selain dari update phase, transfer pemain dan gameplaynya. Soal gameplay ini yang menurut gua mengecewakan sih, karena sama sekali gak ada perubahan. Bahkan kalau kalian pernah main FIFA 2019 di Nintendo Switch, ya begitulah rasanya. Soal grafik juga ya biasa aja, gak ada perubahan yang signifikan juga. Kalau dibandingin versi PS atau Xbox ya jauh lah pastinya. Jadi apakah FIFA 23 di Nintendo Switch ini layak dibeli? Menurut gue sih, dengan perubahan yang sangat minim dan dengan harga yang lumayan mahal sekitar 600 ribuan, kayaknya game ini terlalu overpriced deh untuk dibeli. Karena perubahan kayak transfer pemain sebenarnya bisa kita ubah sendiri. Ya walaupun lumayan akan memakan waktu juga, dari mulai mencari data update transfer pemain sampai memindahkan pemain satu persatu ke klub barunya. Tapi ya kalau nggak mau ngeluarin duit dan mau sedikit repot ya oke-oke aja sih sebenarnya. Toh gameplaynya juga sama aja, gak ada yang berubah. Tapi emang pihak EA sendiri juga udah ngumumin sih sebelum game ini dirilis, kalau FIFA 23 yang rilis di Nintendo Switch itu versi Legacy Edition. Alias ya sama aja kayak yang versi sebelumnya, cuma ganti kulit sama update transfer pemain aja. Nah apalagi EA kedepannya juga udah nggak pegang lisensi FIFA lagi dan akan berganti nama jadi EA Sport FC. Lalu gimana nih nasibnya di Switch? Kalau masih sama aja, gak ada perubahan dari segi gameplay dan lain-lain, kayaknya semakin ogah deh buat beli gamenya. Karena udah gameplaynya sama aja, terus lisensi FIFA-nya juga gak ada. Kalau gak ada lisensi FIFA ya udah pasti kayaknya beberapa fitur juga hilang, kayak trofinya yang udah gak real. Mungkin aja beberapa liga juga gak ada, kayak Liga Champions dan lain-lain. Belum lagi klubnya bisa aja jadi gak lengkap karena gak kerjasama sama EA. Terus apa lagi yang bisa bikin seru? Lalu apakah FIFA 23 masih seru buat dimainin di Switch? Ya kalau untuk gue pribadi sih ya lumayan aja sih buat ngisi kekosongan ketika saat berada di luar rumah tapi masih mau mainin game bola. Nah kalau menurut kalian gimana? Layak nggak nih dibeli FIFA 23 versi Nintendo Switch ini? Tulis di kolom komentar ya.